Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tugas membaca hadis untuk memenuhi syarat ujian tengah semester mata kuliah kajian hadis Nail Autor. Nama saya Muhammad Kusan Nazif, NIM 19070530. Saya akan membacakan bagian ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu, adapun sabdanya itu, man qatala, barang siapa yang berperanglah ia, litakuna, untuk menegakkanlah kalimatullahi, kalimat Allah, ya ulia, yang adapun dia itu maha tinggi, fahuwa, maka adapun dia itu fisabilillahi, di jalan Allah. Al muradu, maka adapun yang dimaksud di kalimatillahi, dengan kalimat Allah itu, dakwatullahi, ajakan Allah, ilal islami, kepada Islam. Wayah wayah tamilu dan wayuhtamalu, dan dimungkinkanlah ayyakunal muradu, bahwasannya yang dimaksud bihi, dengannya, annahu, bahasanya dia itu layakunu fi sabilillah, bukanlah dia itu di jalan Allah, illa, kecuali mangkana, jika adalah sebabnya, mangkana adalah sababu qatalihi, sebab berperangnya itu, tolaba i'la'i kalimatillahi faqat, mencari keagungan kalimat Allah saja. Bimakna, dalam artian, annahu, bahwasanya dia itu, lau, seandainya adhofa, disandarkanlah ia, ila dzalika, kepada hal tersebut, sababan, sebagai sebab, min asbabil madhkurati, dari sebab-sebab atau faktor-faktor yang telah disebutkan, akholla, rusaklah ia bihi, dengannya. Wasorroha, dan menegaskanlah at-Tabari bi annahu, bahwanya dia itu la yahillu, tidak rusaklah ia, idza hasala, jika adalah 5 faktor tadi itu, domanan, sebagai pengikut, la aslan, bukan sebab pokok, wa maksudan, dan orientasi inti. Wabihi, dan dengannya, qolal jumhuru, berkatalah jumhur, kama hakahu, sebagaimana telah mengisahkan hakanya Shahibul Fathi, pengarang kitab Fathul Bari, walakinnahu, akan tetapi yang demikian itu, yu'akiru, dibantahlah ia, ala hadza, atas hal ini, dibantahlah ia, ala hadza ma fi hadisi Abi Umamata, atas hal ini, apa-apa yang ada pada hadis Abi Umamah al-Madhkuri, yang telah disebutkan, min annallaha, dari bahwasanya Allah itu, la yaqbalu, tidak menerimalah Allah, minal amali, dari amal perbuatan, illa makana, kecuali adalah hal tersebut kholison, murni atau ikhlas. Wayumkinu, dan dimungkinkanlah ayyahmila, untuk dibawa, ala qasdil amroini, atas niat 2 hal, man, halnya secara bersama, ala haddin wahidin, atas batas-batasan yang sama atau yang satu. Fala yukhalifu, maka tidak menyelisilah ia, maqalahu, apa-apa yang yang berkatalah akannya, al jumhur. Walhasilu, maka adapun kesimpulannya, annahu, bahanya dia itu, imma ayyaqsuda syai'aini ma'an, ada kalanya atau barangkali dimaksudkan 2 hal secara bersamaan, au yaqsuda ahaduhuma faqat, atau dimaksudkan salah satu di antara keduanya saja, au yaqsuda ahaduhuma, atau meniatkanlah ia salah satu di antara keduanya, wayahsulu, dan mendapatkanlah ia, al-akhara, hal yang satunya, domanan, sebagai hal yang menyertai, wal mahduru, dan adapun yang dilarang, ayak sudah, meniatkanlah ia, ghairul i'la'i, akan selain mencari ketinggian kalimat Allah atau ridha Allah. Sawaun, meskipun hasola i'la'u, terjadi i'la, domanan, sebagai hal yang menyertai, aulam yahsul, atau tidak terjadi. Wadunahu, dan selain yang demikianlah, ayyak sudahuma, hendak meniatkanlah keduanya, ma'an, secara bersama, fa'innahu, maka yang demikian itu, mahdurun, dilarang.
alamatalla atas apa-apa yang telah menunjukkanlah alaihi atasnya hadisu Abi Umamah, hadis Abi Umamah. Wal matlubu dan adapun yang dituntut ayak sudah hendaklah ia meniatkan al-i'la'a faqat, ridho Allah atau ketinggian kalimat Allah saja. Sawaun baik itu hasala ghairul i'la'i yang terjadi adalah eh, selain mencari i'la atau ridha Allah, domanan sebagai hal yang menyertai aulam yahsul atau tidak terjadi. Qala Ibnu Abi Jamrah, berkatalah Ibnu Abi Jamrah, dahabal muhaqqiquna, telah berpendapatlah para ahli tahqiq, ila annahu, kepada bahasnya dia itu idza kana al ba'itsu al awalu, jika adalah faktor yang terjadi, faktor yang pertama qasd itu qasda ila'i kalimatillahi, meniatkan diri untuk mencari ridha Allah atau meninggikan kalimat Allah, lam yadurrahu, tidak mengapa atau tidak membahayakannya, apa-apa yundafu yang ditambahkanlah ya ilaihi kepadanya, wa ala hadza, dan atas hal ini yahmilu dibawalah hadisu Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah alladzi dzakaronahu, yang telah menyebutkanlah kami akannya. Wa amma hadisu Abdullah bin Amrin, dan adapun hadis Abdullah bin Umar al-madkuri yang telah disebut falaisa, maka bukanlah dia itu fihi, tidak, maka falaisa fihi, maka bukanlah di dalamnya lah mayatullu ala jawaz, mayatullu apa-apa yang menunjukkanlah ia ala jawazi qasdi ghairil ghazwi, atas kebolehan meniatkan perang fi sabilillahi, selain diniatkan di jalan Allah. Li'annal ghanimata, karena sesungguhnya ghanimah, innama itu hanyalah hasolat, dia terjadi ba'da, dia innama hasolat, hanyalah ia didapat ba'da angkana al-ghazwu, setelah terjadilah perang fi sabilillahi, di jalan Allah, walam yakun, dan bukanlah perang dan bukanlah walam yakun maksuduhu, yang diniatkan dalam perang, yang diniatkan tadi fil ibtidai, pada permulaan atau pada awalnya. Walihada, dan oleh sebab ini qala fi awalil hadisi, bersabdalah Rasulullah pada awal hadis, ma min ghaziyatin, tidaklah dari sekelompok orang yang berperang, taghzu, berperang mereka fi sabilillahi, di jalan Allah, ila akhirih. Qala fil fathi, berkatalah pada Fathul Bari, wal hasilu, dan adapun kesimpulan mimma dzukira, dari apa-apa yang telah disebutkan, annal qitala, bahwasanya perang itu mansya'uhu, sumber atau pangkalnya itu al quwwatu an aqliyatu, potensi rasional, wal quwwatul ghadabiyatu, dan potensi dendam atau kemarahan, wal quwwatu syahwaniyatu, dan potensi syahwat, wala yakunu, dan bukanlah hal yang demikian itu fi sabilillahi, di jalan Allah, illal awwali, kecuali yang pertama atau potensi yang pertama. Waqala Ibnu Battalin, dan berkatalah Ibnu Battal, innama adalah, hanyalah menyimpangkanlah Nabi SAW, an lafdi jawab sa'il, dari lafaz jawab yang bertanya, li'annal ghadaba, karena sesungguhnya kemarahan, wal hamiyata, dan fanatisme, qad yakunani, kadang-kadang keduanya itu lillahi, di jalan Allah atau demi Allah. Fa'addala, maka menyimpangkanlah atau menyimpangkanlah Nabi SAW andalika, dari hal tersebut, ila lafdi jami'in, kepada lafaz yang bersifat global. Fa'afada, maka berfaedahlah ia raf'al iltibasi, akan menghilangkan kerancuan, wa ziyadatal ifhami, dan menambah kefahaman. Wa fihi, dan di dalamnya lah bayanu annal a'mala, penjelasan annal a'mala, bahwasanya semua amal perbuatan itu innama tuhtasabu, hanyalah ia dinilai biniyatus sholihati, dengan niat yang baik atau yang soleh, wa annal fadla, dan bahwasanya keutamaan, alladzi warada, yang datanglah ia fil mujahidina, kepada para mujahidin itu, yuhtassu,
hanya dikhususkan biman dzukira terhadap orang-orang yang telah disebutkan. Jadi pada pembahasan bab ini, pada bab niat ikhlas pada jihad dan tentang pahala atau balasan bagi hal tersebut. Di sini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan kalimatullah itu adalah dakwah Allah kepada Islam. Dan di sini dijelaskan pula bahwasanya tidak dikatakan perang itu di jalan Allah apabila hal tersebut diniatkan dengan 5 faktor. 5 faktor itu yang telah disebutkan di atas, yakni adalah mencari ghanimah, menampakkan keberanian, riya, hamiyah atau fanatisme, dan wal ghadab dan kemarahan. Maka apabila perang itu disandarkan kepada 5 hal tersebut, akhola, rusaklah niat perang itu. Maka menegaskanlah At-Tabari bahwasanya hal tersebut tidak dirusak apabila 5 hal tersebut dijadikan sebagai dhamnan, sebagai hal yang mengikuti, bukan hal pokok atau orientasi dasar dalam kita meniatkan diri untuk berperang. Maka dengannya jumhur berkata, dan hal tersebut juga sebagaimana ditegaskan pada Fathul Bari oleh Ibnu Hajar, hal tersebut dibantah sebagaimana yang ditegaskan dalam hadisnya Abi Umamah, bahwasanya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal itu ikhlas. Dan dimungkinkanlah bahwasanya antara kompromi antara dua hadis itu adalah barangkali salah satu niat itu selain mencari ridha Allah atau ilahi kalimatillah itu diniatkan bersama-sama atas batas yang sama, yakni batas syariat. Tidak condong kepada 5 hal tersebut, juga tidak terlalu condong kepada ridha Allah. Jadi sama batasannya. Maka hal tersebut tidak pendapat yang pertama tadi tidak menyelisihi pendapatnya jumhur. Maka terjadi kompromi di antara dua pendapat. Maka adapun yang dilarang adalah mencari selain ridha Allah atau selain untuk berdakwah di jalan Allah. Meskipun yang terjadi adalah baik itu yang terwujud adalah ikhla sebagai hal yang menyertai atau tidak terjadi. Jadi hal tersebut yang dilarang. Yang ikhla itu tidak boleh dijadikan sebagai pengikut. Yang ikhla harus yang aslan wa maksudan. Maka selain yang demikian itu dimaksudkan keduanya secara bersamaan. Maka sesungguhnya tersebut itu dilarang menurut hadisnya Abi Umamah tadi, yang Allah tidak akan menerima amal kecuali ikhlas. Nah, tapi adapun yang dituntut adalah menurut hadis Abi Umamah adalah semata-mata mencari ridha Allah, meskipun yang terjadi baik itu yang terjadi adalah mencari ridha Allah itu sebagai hal yang menyertai atau tidak terjadi. Maka pada hal ini berkatalah Ibnu Abi Jamrah, para ahli tahqiq berpendapat bahwasanya jika faktor yang pertama adalah untuk ikhla kalimatillah, maka tidak apa-apa apabila diniatkan 2 hal. Tapi yang pertama adalah tolaba ikhla kalimatillah, itu tidak apa-apa menurut Ibnu Abi Jamroh. Maka tidak apa-apa apabila ditambahkan hal lain selain niat fisabilillah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang apabila telah mengambil ghanimah, pahalanya telah diberikan di dunia berupa ghanimah tersebut. Maka adapun hadisnya Abdullah bin Amr yang telah disebutkan, maka tidak boleh. Maka hadis itu menegaskan bahwa tidak ada perang, maka tidak boleh meniatkan perang selain untuk fisabilillah. Karena sesungguhnya ghanimah itu terjadi setelah perang, dan
dan perang itu dan apabila ghanimah terjadi setelah perang dan ghanimah itu hal yang otomatis terjadi setelah perang sehingga yang harus diniatkan pertama adalah fisabilillah seperti itu. Maka oleh hadis Abdullah bin Amr itu telah ditakkid min ghaziyatin tidaklah dari orang yang berperang takhzu berperanglah mereka fisabilillah. Nah, kalimat fisabilillah sebagai takkid bahwa perang itu harus fisabilillah. Maka pada hal tersebut berkatalah Ibnu Hajar pada Fathul Bari, maka adapun kesimpulan dari hal yang telah tersebut adalah bahwasanya perang itu motifnya ada tiga atau pangkalnya ada tiga. Pertama adalah potensi rasional, kedua adalah potensi ghadabiyah atau dendam, yang ketiga adalah potensi syahwat. Maka tidak dikatakan dia itu fisabilillah jika dia niatnya potensinya atau motifnya itu selain pada potensi rasional. Maka pada hal ini pada pembicaraan ini berkatalah Ibnu Abi Battal, beliau dalam kitabnya Syarah Sahih Bukhari, bahwasanya Rasulullah itu awalnya telah menyimpangkan. Jadi ini bukti kecerdasan Rasulullah bahwasanya ketika ada orang yang bertanya membandingkan dua hal, yang dua hal itu adalah ghadab, kemarahan, dan hamiyah. Nah, ketika bagaimana Rasulullah lebih baik mana, orang yang perang karena kemarahan atau orang yang perang karena fanatisme? Nah, maka hal ini sudah disebutkan di awal bahwa Rasulullah tidak menjawabnya dengan isbat wa nafi, tidak menetapkan salah satunya dan tidak menghilangkan salah satunya. Namun Rasulullah menjawab dengan lafaz yang global. Lafaz global itu adalah dengan lafaz yang global. Karena apa? Karena bisa jadi dua hal tersebut itu ada kalanya adalah atau kadang-kadang juga demi Allah atau fisabilillah atau tolaba ilai kalimatillah. Maka Rasulullah tidak menisbat atau menafiu salah satu di antara keduanya, tapi menjawabnya dengan lafdun jami'un, dengan lafal yang global. Maka hal tersebut menghilangkan kerancuan dan menambah kefahaman, salah satu dari mukjizat Rasulullah. Maka kesimpulannya adalah penjelasan bahwasanya amal perbuatan itu dinilai berdasarkan niat yang baik dan keutamaan yang dan adalah keutamaan bagi para mujahidin, orang yang berjihad fisabilillah itu dikhususkan bagi mereka yang telah memenuhi kriteria yang telah disebutkan tadi. Maka apabila tidak memenuhi, ya tidak diberikan keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.